Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, grade 5. Welcome back again to mathematics lesson. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan ulangan harian dengan baik. Mulai hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang volume atau volume. Nah, teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Semoga sudah siap ya. Sekarang, mari kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and dua before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zirni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, pada pertemuan yang lalu, teman-teman sudah mencoba menggambar bangun atau solid pada sebuah pola isometric grid. Teman-teman juga sudah mencoba menghitung volume dari sebuah bangun dengan menghitung banyak dari kubus kecilnya atau unit cubes. Sebenarnya, untuk mempermudah penghitungan volume dari sebuah bangun yang terdiri dari banyak kubus kecil seperti ini, kita dapat menghitungnya dengan melihat dari berbagai sisi. Bisa dari sisi atas atau top view, sisi depan atau front view, dan sisi samping atau side view. Contohnya adalah bangun ini. Jika kita lihat dari depan atau front view, maka kita akan melihat dua sisi kotak saja, yaitu yang ini 1 and 2. Sehingga pada sisi depan kita hanya melihat dua kotak dalam satu garis lurus. Tapi kalau kita lihat dari atas atau top view, kita akan melihat sisi yang berbeda atau kotak yang berbeda. Yaitu nanti ada 1, 2, 3. Kita akan lihat 3 kotak. Sehingga kalau kita gambar, maka top view-nya itu seperti ini. Ya, jadi ada 3 kotak dalam satu garis lurus. Tapi ketika kita lihat dari samping, maka kita akan melihat kotak yang berbeda lagi. Di sini kita akan lihat 1, 2, 3, 4. Kita akan lihat 4 kotak. Sehingga kalau kita gambar, maka tampilannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mari kita lihat contoh lainnya. Di sini kita akan lihat dari sisi atas, sisi depan, dan sisi samping. Oke, dimulai dari sisi atas. Jika kita lihat dari atas, maka kita akan melihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Sehingga dapat kita gambar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mereka berdampingan. Tapi, jika kita lihat dari depan, maka kita hanya dapat melihat ya 4 kotak saja. Yaitu 1, 2, 3, 4. Kita akan lihat 4 kotak dan ya mereka berdampingan sehingga dapat kita gambar seperti ini. Jika kita lihat dari samping atau side view, maka kita akan melihat 4 kotak dengan letak seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini kalau dari sisi samping. Maka jika kita gambar, dia seperti huruf L gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah bagaimana cara kita menghitung sebuah bangun, tapi kita lihat dari berbagai sisi.
Nah, nanti teman-teman akan mencoba menggambar sisi-sisi dari bangun, mulai dari sisi atas, sisi depan, dan sisi samping. Nah, sekarang mari kita hitung volume dari bangun ini. Kalau yang kemarin sudah kita coba, ukuran dari kubus kecilnya adalah menggunakan unit. Jadi, rusuk-rusuk kubus ini ukurannya 1 unit. Sehingga volumenya kita sebut cubic unit. Oke, kita hitung ada berapa kubus kecilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti volumenya adalah 6 cubic units. Tapi bagaimana kalau satu kubus kecilnya kita ganti ukurannya menjadi sentimeter? Ya, berarti volume dari bangunnya cubic centimeter. Atau lambangnya adalah 1 cm pangkat 3. Maksudnya gimana, Miss? Nah, kita lihat contohnya. Jadi, di sini kubus-kubus penyusunnya satuannya adalah sentimeter. Sekarang tugas kita menghitung banyak kubus kecilnya. Berarti ada berapa untuk solid B? Kita hitung, berarti ada 1, 2, 3, 4, dan bawahnya berarti ada 5, ini 6, 7, 8. Berarti ada 8 kubus kecil. Maka volumenya adalah 8. Tapi lihat tadi satuannya ya sentimeter ya. Jadi volumenya berarti 8 cubic centimeters. Jadi kita ganti satuannya. Contoh lainnya. Kita hitung ada berapa kubus kecilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus kecil yang panjang rusuknya 1 cm. Berarti volume dari solid D yang kubus kecil yang ada 7 adalah 7 cubic centimeters. Nah, ini kalau ukurannya itu adalah sentimeter. Bagaimana kalau kita ganti ukuran kubus kecilnya, satuannya jadi meter? Sama saja teman-teman. Untuk mengetahui volume bangunnya, kita tinggal hitung banyak kubus kecilnya. Baru kita ganti satuannya menjadi cubic meters. Oke, berarti kita hitung ada berapa kubus kecilnya. Sini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada 4 di depan dan ada 4 di belakang, sehingga kita akan dapatkan ya ada 8 kubus kecil. Maka volume kubusnya atau di sini cube W adalah 8 cubic meters. Jadi sama saja ya teman-teman, hanya yang berbeda adalah ya satuannya. Tapi kira-kira bisa nggak Miss kalau dari 1 cm terus diubah ke meter? Atau dari meter ini kita mau ubah lagi jadi centimeter? Nah, bisa teman-teman. Tapi berapa ya 1 meter itu? Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau kita ubah jadi centimeter, ini sama aja seperti setiap rusuknya ukurannya 100 cm. Terus ini dikali 100 cm lagi. Ini dikali 100 cm lagi. Berarti kira-kira 1 meter itu lebih besar nggak ya daripada 1 cm? Ya, pastinya. Karena tadi kita tahu 1 meter itu adalah 100 cm. Jadi, ukuran meter pasti lebih besar atau lebih panjang. Nah, sekarang mari kita coba hitung lagi volume kubus
dan balok ini. Oke, di sini ukuran kubus kecilnya 1 meter ya, rusuknya. Berarti nanti satuan volumenya adalah kubik meter. Oke, kita hitung ada berapa jumlah kubus kecil dari bangun ini. Oke, ada berapa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pada bangun ini ada 8 kubus kecil, sehingga volumenya adalah 8 meter kubik atau 8 cubic meters. Lalu bagaimana dengan kuboid X? Oke, kuboid X di sini kita hitung jumlah kubus kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Tapi 9 ini untuk yang bagian depan. Dan 9 lagi untuk bagian belakang. Berarti kita nanti tinggal jumlahkan. Ini 9, yang belakang ditambah 9 yang depan. Sehingga ada 18 kubus kecil. Maka volumenya adalah 18 cubic meters. Nah, ini untuk menghitung volume dalam satuan cubic centimeters and cubic meters. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui berapa banyak kubus kecilnya? Hanya tertulis misalnya ini 3 cm, 2 cm, 3 cm. Bagaimana cara menghitung volumenya? Jadi teman-teman, kita contohkan ini adalah sebuah kuboid. Kuboid atau nama lainnya balok. Jika kita perhatikan, balok itu ukuran panjangnya tidak sama. Nanti ada bagian yang menjadi panjang atau P gitu ya. Ada bagian yang menjadi lebar atau dalam bahasa Inggris itu breadth. Ada yang menjadi tinggi atau height. Nah, walaupun dia tidak menggambarkan kubus kecilnya, tapi jika kita susun, sebenarnya sama saja. Misalnya ini 3 cm, maka dia akan terdiri dari 3 kubus kecil yang masing-masingnya 1 cm. Lalu lebarnya 2 cm, berarti dia itu terdiri dari 2 kubus kecil yang ukurannya 1 cm. Kemudian panjangnya 3 cm. Nah, ini adalah panjang. Dia berarti terdiri dari 3 kubus kecil yang ukurannya 1 cm. Berarti sama saja ya ukurannya, hanya dia tidak digambarkan kubus kecilnya. Nah, untuk menghitung volume yang seperti ini, kita tinggal kalikan saja panjangnya atau length multiply by its breadth atau lebar multiply by its height atau tinggi. Jadi, kalau dari soal ini, di sini panjangnya 3. Berarti 3 dikali lebarnya 2 dikali tingginya 3. Sehingga kita akan dapat jawabannya 18 cubic centimeters. Ini untuk volume dari balok. Lalu bagaimana dengan volume kubus? Nah, sama saja teman-teman, tapi kalau kubus, semua panjang sisinya itu sama. Jadi, sisi yang ini akan sama seperti sisi yang lainnya. Dan itu berlaku untuk seluruh panjang sisi atau rusuknya. Sehingga untuk mendapatkan volumenya, kita tinggal kalikan aja panjang sisinya. Jadi length atau sisi di multiply by length atau sisi lagi multiply by length atau sisi lagi. Jadi kalau sisinya itu diketahui 2 cm,
maka kita tinggal kalikan. 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga volumenya adalah 8 cubic centimeter. Tapi jangan lupa ya, lihat bagian belakangnya. Kalau misalnya ukurannya centimeter, maka volumenya adalah cubic centimeter. Tapi kalau dia meter, berarti volumenya adalah cubic meters. Sampai di sini, semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Sekarang, mari kita lihat contoh terakhir. Di sini ada rectangular glass container atau rangka kaca. Jadi, a rectangular glass container is partially filled with 1 cm cubes, as shown below. Jadi, rangka kaca ini separuhnya itu diisi oleh kubus kecil yang ukurannya 1 cm. Yang ditanyakan, what is the volume of the rectangular glass container? Yang ditanya adalah berapakah volume dari rangka kaca ini? Nah, jika teman-teman perhatikan, rangka kaca ini adalah sebuah kuboid atau balok. Bagaimana cara membedakannya? Kalau kuboid, dia itu sebenarnya tersusun oleh persegi panjang dan persegi. Jadi, kita pasti akan melihat perbedaan panjang dari berbagai sisinya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sebuah balok, ada yang disebut panjang, ada yang disebut lebar, dan ada yang disebut tinggi. Tingginya itu selalu lurus, atau selalu vertikal, tegak lurus. Tapi kalau sebuah kubus atau cubes, dia itu disusun oleh banyak persegi. Kemarin kita sudah tahu kalau persegi, panjang sisinya selalu sama. Jadi, semua ukurannya itu pasti sama. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi, kalau di kubus hanya ada sisi saja, karena semua ukurannya sama. Oke, karena ini adalah sebuah balok, maka kita harus cari dulu panjang, lebar, dan tingginya. Nah, di sini ada kubus-kubus kecil yang ukurannya tadi 1 cm. Berarti, untuk mendapatkan panjang, lebar, dan tinggi, tinggal kita hitung saja berapa banyak kubus kecilnya. Oke, di sini panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini panjang dari baloknya adalah 10 cm. Selanjutnya lebarnya. Lebarnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cm. Lalu tingginya. Nah, di sini tingginya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 cm. Berarti kita sudah dapat panjangnya atau length, lebarnya atau breadth, dan tingginya atau height. Tinggal kita hitung volumenya dengan mengalihkan panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti 10 dikali 6 dikali 4. Sehingga dapatkan hasil 240 cm kubik. Kenapa cm? Karena tadi ukurannya ya cm. Oke, nah inilah cara mencari volume pada kubus dan balok. Oke teman-teman, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. As your exercise, please finish your workbook pages 143, 145, also 147. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom.
Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.